Madam Pang beri pernyataan mengejutkan jelang timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Irak. Mereka dipojokkan, wasit tetap Timur Tengah dan Arab jadi tuan rumah tanpa ada pilihan. Tapi timnas Indonesia sangat luar biasa. Benarkah timnas Indonesia mampu lolos dari jeratan permainan yang kurang menguntungkan ini? Simak penuturan lengkap Madam Pang yang bikin panas dingin mendengarnya. I think the first important thing is the reforms. Wah. Pernyataan mengejutkan Presiden AFC soal timnas Indonesia. Peluang mereka kecil, harap sadar diri jika gagal. Benarkah Salman bin Ibrahim Al-Khalifa melakukan hal ini untuk meruntuhkan mental pendukung timnas Indonesia? Simak berita lengkapnya, jangan sampai ketinggalan secuil pun berita penting ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Madam Pang beri pernyataan mengejutkan jelang timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Irak. Mereka dipojokkan, wasit tetap Timur Tengah dan Arab jadi tuan rumah tanpa ada pilihan. Tapi timnas Indonesia sangat luar biasa. Benarkah timnas Indonesia mampu lolos dari jeratan permainan yang kurang menguntungkan ini? Simak penuturan lengkap Madam Pang yang bikin panas dingin mendengarnya. Jelang laga krusial timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari tokoh penting sepak bola Thailand, Nualpan Lamsam, atau yang akrab disapa Madam Pang. Dalam wawancara yang dikutip dari salah satu media lokal Thailand, Madam Pang menyampaikan kekagumannya terhadap perkembangan timnas Indonesia. Namun di sisi lain, ia juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan yang dialami skuad Garuda menjelang laga penting di tanah Arab. Mereka seperti dipojokkan di tanah Arab, tapi justru banyak yang mendukung mereka sekarang. Karena Indonesia memang berkembang sangat pesat, pemain naturalisasinya bagus, dan talenta lokal mereka juga hebat-hebat, ujar Madam Pang dalam pernyataan yang langsung menyedot perhatian media kawasan. Menurutnya, fakta bahwa Arab Saudi ditunjuk langsung sebagai tuan rumah tanpa opsi lain sudah menimbulkan tanda tanya besar. Ia menganggap situasi ini tidak adil bagi tim-tim lain, terutama bagi Indonesia yang telah bekerja keras menembus babak keempat. Sejak awal, proses penunjukan tuan rumah terasa aneh. Tidak ada pilihan, langsung Arab Saudi yang dipilih. Harusnya ada transparansi. Sepak bola harus adil. Saya berharap AFC dan FIFA bisa melihat ini dengan benar dan jernih, tambahnya. Meski demikian, ia justru melihat bahwa tekanan tersebut telah membentuk karakter tangguh dalam tubuh timnas Indonesia. Ia tak ragu menyebut bahwa skuad Garuda saat ini adalah salah satu tim yang paling berkembang pesat di Asia Tenggara. Indonesia benar-benar berbeda sekarang. Lihat cara mereka bermain, cara mereka berkembang. Pemain-pemain seperti Tom Haye, J. Itzes, sampai Rafael Struijk memberi warna baru. Tapi yang lokal juga hebat seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan lainnya. Mereka layak bersaing di level atas, kata Madam Pang. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan kepercayaannya terhadap duet kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, serta Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Menurutnya, kolaborasi keduanya telah membawa angin segar dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Saya percaya kepada Patrick Kluivert. Dia punya pengalaman internasional dan tenang menghadapi tekanan. Dan Pak Erick Thohir, saya melihat beliau benar-benar memberikan segalanya untuk tim nasional. Profesional dan punya komitmen kuat. Indonesia sedang berada di tangan yang tepat, jelasnya. Pernyataan ini langsung mengundang perhatian dari berbagai kalangan, terlebih karena datang dari sosok penting seperti Madam Pang yang selama ini dikenal sangat fokus pada pengembangan sepak bola Thailand. Dukungan terbuka terhadap Indonesia menjadi sinyal bahwa perjuangan Garuda kini mendapat pengakuan dari luar negeri.
Lebih lanjut, Madam Pang juga menyerukan agar tidak ada permainan di balik layar yang dapat mencederai semangat fair play. Ia meminta agar FIFA dan AFC benar-benar menjunjung keadilan dan tidak mengulang praktik-praktik yang bisa merugikan negara-negara berkembang di Asia. Jangan sampai perjuangan keras timnas Indonesia digagalkan hanya karena sistem yang berat sebelah. Saya ingin FIFA dan AFC memperhatikan hal ini serius. Tidak boleh ada kecurangan. Jangan sampai sepak bola Asia hanya didominasi oleh negara besar. Indonesia layak mendapat tempat, tegasnya. Dalam 2 pertandingan mendatang, Indonesia akan berhadapan dengan 2 kekuatan raksasa, Arab Saudi dan Irak. Kedua laga ini akan sangat menentukan nasib Indonesia, apakah mampu melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026 atau harus mengubur sementara mimpi besar itu. Namun di tengah tekanan besar dan atmosfer yang tidak sepenuhnya netral, Madam Pang meyakini bahwa skuad Garuda punya semua yang dibutuhkan untuk membuat kejutan. Saya yakin mereka bisa menang. Mereka harus menang. Untuk rakyat Indonesia, untuk Asia Tenggara. Jika satu negara kita bisa tembus Piala Dunia, maka itu kemenangan untuk seluruh kawasan. Sekarang, saya dukung Indonesia, ucapnya menutup pernyataan. Madam Pang bukan hanya sekadar memberikan dukungan biasa. Pernyataannya ini mencerminkan bahwa transformasi sepak bola Indonesia memang sedang diperhatikan oleh negara lain. Dan lebih dari itu, dunia kini mulai menyadari bahwa skuad Garuda bukan lagi tim penggembira, melainkan pesaing serius yang siap menantang dominasi negara-negara elite Asia. Dengan seluruh mata kini tertuju pada laga kontra Arab Saudi dan Irak, perjuangan Indonesia bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang pembuktian, kehormatan, dan peluang untuk mencatat sejarah. Satu hal yang pasti, Indonesia tak lagi sendiri. Suara-suara dukungan dari luar negeri kini mulai terdengar dan Garuda siap terbang lebih tinggi. Artikel ini jadi harapan kami agar timnas Indonesia bisa bermain tanpa terzolimi. Amin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I think the first important thing is the reforms. Wah. Pernyataan mengejutkan Presiden AFC soal timnas Indonesia. Peluang mereka kecil, harap sadar diri jika gagal. Benarkah? Salman bin Ibrahim Al-Khalifa melakukan hal ini untuk meruntuhkan mental pendukung timnas Indonesia. Simak berita lengkapnya, jangan sampai ketinggalan secuil pun berita penting ini. Saat harapan publik Indonesia tengah membubung tinggi menyambut babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan yang mengejutkan datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa. Tokoh paling berpengaruh di ranah sepak bola Asia itu secara terbuka mengomentari peluang timnas Indonesia dan meminta para pendukung Garuda untuk bersikap realistis. Dalam pernyataan yang dikutip dari media Timur Tengah, Salman mengatakan bahwa meski Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dengan mencapai babak keempat kualifikasi, ia menilai peluang skuad asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Hal ini langsung memicu diskusi panas di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara, terutama pendukung fanatik timnas Indonesia. Timnas Indonesia sebenarnya sudah cukup jauh melangkah hingga babak keempat. Itu adalah pencapaian yang pantas diapresiasi, ujar Salman. Namun secara objektif, saya rasa peluang mereka untuk lolos sangat kecil. Lawan yang mereka hadapi jauh lebih kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Komentar ini dianggap banyak pihak sebagai sinyal bahwa AFC memandang Indonesia belum cukup matang untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Asia.
Meskipun tidak disampaikan dengan nada meremehkan, pernyataan Salman dinilai menohok semangat optimisme yang selama ini dibangun oleh supporter dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Lebih jauh, Salman juga mengingatkan agar para pendukung Indonesia dapat menerima kenyataan apabila tim kesayangan mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Ia menegaskan pentingnya sikap dewasa dalam menyikapi hasil, terutama dalam kompetisi seberat ini. Semua negara pasti ingin lolos ke Piala Dunia, termasuk Indonesia. Namun, harus disadari bahwa persaingan di babak ini sangat ketat. Jadi, jika nanti mereka kalah dan tidak lolos, saya berharap semua pihak bisa berbesar hati. Jangan menyalahkan pelatih, federasi, wasit, atau bahkan AFC dan FIFA, katanya. Salman juga menggarisbawahi bahwa sepak bola bukan hanya soal semangat, tetapi juga kualitas dan pengalaman di atas lapangan. Menurutnya, Arab Saudi dan Irak adalah dua negara dengan sejarah panjang di kancah internasional dan memiliki infrastruktur sepak bola yang sudah jauh lebih mapan dibandingkan Indonesia. Arab Saudi adalah tim yang sudah berulang kali tampil di Piala Dunia. Begitu juga Irak yang punya tradisi dan pemain-pemain yang sudah terbiasa tampil di kompetisi level tinggi. Indonesia harus bisa melihat itu secara jernih, ucapnya. Pernyataan Presiden AFC ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang merasa kecewa karena komentar tersebut muncul di saat semangat masyarakat Indonesia sedang berada di titik tertinggi. Namun tak sedikit juga yang menilai ucapan Salman adalah bentuk kejujuran yang menyentil dan justru bisa menjadi pelecut semangat bagi para pemain dan ofisial timnas. Pengamat sepak bola Asia Tenggara Doni Aditya menyebut bahwa komentar Salman bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi bisa dianggap meremehkan, namun di sisi lain dapat menjadi cambuk motivasi bagi skuad Garuda. Memang secara statistik dan sejarah Indonesia belum setara dengan Arab Saudi atau Irak. Tapi sepak bola tak bisa sepenuhnya diprediksi. Justru disitulah menariknya. Kalau Indonesia bisa membalikan ekspektasi dan lolos, itu akan menjadi pembuktian luar biasa, katanya. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak dalam waktu dekat. Dua pertandingan ini menjadi penentu nasib Garuda, apakah mereka mampu mencetak sejarah dengan menembus ronde akhir kualifikasi atau harus puas mengakhiri perjuangan di babak keempat. Skuad asuhan Patrick Kluivert saat ini memang tengah berada dalam sorotan positif. Perpaduan pemain naturalisasi dan talenta muda lokal telah membuat performa tim Indonesia jauh lebih kompetitif. Nama-nama seperti Tom Haye, Ole Romenyi, dan Jay Itzes bersinergi apik dengan Rizky Ridho, Hernando Ari, hingga Ricky Kambuaya membuat publik yakin bahwa Indonesia bisa memberi kejutan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga terus menekankan pentingnya membangun tim nasional secara jangka panjang. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut bahwa target utama Indonesia bukan hanya sesaat, tetapi menciptakan fondasi kuat agar bisa bersaing di level tertinggi secara berkelanjutan. Menanggapi tantangan besar yang akan dihadapi, Patrick Kluivert mengakui bahwa lawan Indonesia di babak ini adalah tim-tim tangguh. Namun dirinya yakin bahwa anak asuhnya memiliki kemampuan untuk memberi perlawanan sengit. Kami tahu siapa lawan kami dan kami hormati mereka. Tapi tim ini punya semangat dan kemampuan untuk bertarung. Kami tidak datang untuk menyerah, ujar Kluivert dalam konferensi pers terakhir. Di sisi lain, publik Indonesia terus menunjukkan dukungan tanpa henti. Media sosial dipenuhi dengan pesan semangat dan harapan agar Garuda bisa mencetak sejarah. Euforia ini bahkan menjalar hingga komunitas diaspora Indonesia di luar negeri yang ikut memberikan dukungan kepada timnas. Pernyataan Presiden AFC mungkin dianggap melemahkan harapan, namun dalam dunia olahraga, komentar seperti itu justru sering menjadi pemicu perubahan besar. Artikel di atas hanya ilustrasi belaka, tapi dalam kenyataan memang timnas Indonesia kurang diuntungkan. Semoga ini menjadi cambuk penyemangat.
Kita berdoa bersama agar timnas Indonesia menang dan lolos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Menuju Piala Dunia 2026 tidak bisa pindah ke lain hati. Rekan Sintayong terbang ke Arab Saudi untuk lihat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga pertama grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (8 Oktober 2025). Jelang pertandingan itu, rekan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong sampai rela datang untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Sosok tersebut adalah JJ yang sebelumnya didapuk sebagai penerjemah Sintayong ketika masih menangani timnas Indonesia. Pria yang bernama asli Jeong Seok Seo memang selalu mengikuti timnas Indonesia bertanding. Meski kini statusnya sudah tidak bekerja lagi di timnas Indonesia, JJ tak akan pernah melupakannya. JJ rela untuk hadir langsung demi mendukung timnas Indonesia berlaga melawan Arab Saudi. Kepastian itu disampaikan JJ melalui media sosialnya. Pria asal Korea Selatan itu membagikan cerita sedang berada di salah satu bandara dan akan naik pesawat menuju Arab Saudi. Dari Indonesia pergi ke Arab Saudi, tulis JJ Senin (6 Oktober 2025) siang waktu Indonesia Barat. Diyakini JJ sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Setelah tidak lagi bekerja di timnas Indonesia, JJ sekarang seperti menjadi content creator. Ini terlihat ia sering membagikan perjalanannya yang masih tidak jauh dengan sepak bola dan timnas Indonesia. JJ juga hadir saat timnas Indonesia menjalani pertandingan FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon pada September 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, ia membagikan sebuah permen yang diberikan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Terlihat para pemain timnas Indonesia masih akrab dengan JJ. Termasuk Jordi Amat yang terpantau harus meninggalkan bus dan berlari untuk bertemu dengan JJ. JJ juga mempunyai kedekatan dengan ofisial tim pelatih dan ketua badan tim nasional Sumarji. Momen kebersamaan JJ dengan pemain timnas Indonesia terasa hangat. Kini JJ datang ke Jeddah demi mendukung penuh timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan bertemu Irak. Pertandingan kedua grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion King Abdullah, Sabtu (11 Oktober 2025). Virgil van Dijk akui Liverpool hadapi situasi sulit, singgung banyak pemain baru yang butuh adaptasi. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, jujur mengakui The Reds sedang mengalami masa sulit. 3 kekalahan beruntun dari Crystal Palace, Galatasaray, hingga Chelsea membuat situasi semakin menantang. Salah satu penyebab utama menurut Van Dijk adalah banyaknya pemain baru yang masih butuh waktu untuk beradaptasi. Tidak mudah mengurai semua masalahnya, tapi masa adaptasi pemain baru jelas berperan besar, ujar Van Dijk, seperti dikutip Liverpool Echo. Ia menambahkan, fokus sekarang adalah membalikkan keadaan, menjaga konsistensi, dan memperbaiki lini pertahanan. Van Dijk juga berharap dukungan penuh dari para fans agar tim bisa bangkit. Kami sangat butuh dukungan kalian, biasanya Liverpool selalu bisa keluar dari masa sulit, katanya. Faktanya, Liverpool memang melakukan perombakan besar di bursa transfer musim panas dengan mendatangkan Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, dan lain-lain.
Salah satunya, Florian Wirtz masih belum menunjukkan performa sesuai harga mahalnya, yakni 115,5 juta pound sterling. Wirtz mengakui tekanan besar yang ia rasakan dan terus berusaha keras. Saya sadar banyak yang frustasi, tapi sepak bola bukan sulap. Saya butuh waktu beradaptasi dan gol serta assist akan datang, ujarnya yakin. Menurut kamu, apakah Liverpool akan segera bangkit dan para pemain baru bisa menunjukkan performa terbaik? Bagaimana dukungan fans memengaruhi performa tim? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Cedera parah, Kapten Arsenal bakal istirahat lama. Setelah kemenangan krusial atas West Ham yang membawa Arsenal naik ke puncak klasemen Premier League 2025/2026, kabar buruk datang menyelimuti fans The Gunners. Kapten Martin Odegaard dipastikan mengalami cedera serius pada lutut kirinya. Odegaard yang dipercaya Mikel Arteta sebagai starter terkapar di babak pertama usai benturan dengan Crescencio Summerville. Meski mencoba melanjutkan pertandingan, akhirnya ia digantikan Martin Zubimendi karena cedera yang tak bisa dianggap remeh. Arteta sendiri mengonfirmasi kondisi Odegaard kurang baik. Sang gelandang harus berjalan menggunakan pelindung lutut, indikasi cedera ligamen kolateral medial (MCL) yang cukup parah. Martin akan terus dinilai dan dirawat selama jeda internasional ini. Kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin, ujar pernyataan resmi Arsenal. Selain Odegaard, Arsenal juga tengah menanti kabar tentang Declan Rice yang mengalami masalah punggung dan sedang menjalani pemeriksaan medis. Apakah kamu yakin Arsenal bisa tetap kuat tanpa dua gelandang kunci ini? Bagaimana menurutmu strategi Arteta ke depan? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Cerdik. Begini cara Chelsea manfaatkan malasnya Mohamed Salah untuk kalahkan Liverpool. Marc Cucurella menjadi pahlawan kemenangan Chelsea atas Liverpool lewat gol dramatis 2-1. Bek kiri asal Spanyol ini menjadi kreator gol penentu yang dicetak oleh Estevao di menit-menit akhir laga penuh ketegangan. Ternyata gol itu bukan kebetulan semata. Cucurella mengungkap rahasia di baliknya, kejelian sang manajer Enzo Maresca. Maresca sudah mengidentifikasi titik lemah Liverpool, yakni sisi kanan pertahanan mereka yang sering terbuka karena Mohamed Salah jarang turun bertahan, lebih fokus menyiapkan serangan balik cepat. Meski tugas utama Cucurella adalah bertahan dan meredam ancaman Salah, ia berani mengambil risiko dengan maju overlap di penghujung laga. Umpan silang dari dalam kotak penalti itulah yang menjadi kunci kemenangan Chelsea. Kami tahu Salah siap menyerang balik, jadi kami latih skenario ini. Manajer bilang ruang kosong itu ada di sisi kanan Liverpool, ujar Cucurella. Meski menit terakhir, Chelsea tak menyerah dan terus menekan. Cucurella pun mengerahkan sisa tenaga sebelum memberikan umpan silang sempurna untuk Estevao. Menurut kamu, apakah strategi seperti ini bisa terus efektif lawan Liverpool? Bagaimana pendapatmu soal peran manajer Maresca? Yuk tulis komentar kamu di bawah.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Amorim mengingatkan Lamens soal tekanan besar di Manchester United. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengingatkan kiper anyar Sean Lamens soal tekanan besar yang menanti setiap pemain di Old Trafford, terutama bagi penjaga gawang. Lamens mencatat debut impresif saat MU menang 2-0 atas Sunderland pada Sabtu, dalam kurung 4/10 sekaligus menjaga clean sheet pertamanya. Kemenangan itu sedikit meredakan tekanan pada Amorim yang sebelumnya mendapat kritik karena start buruk MU musim ini. Lamens, kiper 23 tahun asal Belgia, didatangkan dari Royal Antwerp di hari terakhir bursa transfer musim panas dengan nilai transfer sekitar 18 juta pound, dalam kurung 355 miliar rupiah. Meski begitu, ia sempat dipinggirkan dalam laga melawan Manchester City, Chelsea, dan Brentford di mana Altay Bayindir masih dipercaya di bawah Mistar. Saya rasa dia tampil percaya diri, tapi dukungan rekan setim sangat penting, kata Amorim. Dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan negara, metode latihan, dan tekanan luar biasa di klub ini. Tapi ini baru awal, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Amorim sendiri mengakui posisinya belum aman. MU yang musim lalu finish di posisi ke-15, kini perlahan naik ke papan tengah setelah meraih 3 kemenangan beruntun di kandang. Gol dari Mason Mount dan Benjamin Sesko memastikan kemenangan atas Sunderland. Konsistensi di laga tandang sekarang jadi kunci. Para pemain bilang mendukung saya, tapi itu harus dibuktikan lewat aksi nyata di lapangan, tegas Amorim. Menurut kamu, apakah Lamens bisa jadi kiper masa depan MU? Dan mampukah Amorim mempertahankan posisinya musim ini? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Rodri dirundung cedera lagi. Manchester City dan Pep Guardiola langsung ketar-ketir. Manchester City dibuat was-was setelah Rodri kembali mengalami cedera dalam laga kontra Brentford di Premier League Minggu dalam kurung 5 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gelandang andalan The Citizens itu hanya bermain selama 20 menit sebelum ditarik keluar oleh Pep Guardiola. Kondisi ini langsung menghidupkan alarm bahaya di Etihad Stadium. Rodri sebelumnya sempat absen panjang akibat cedera ACL dan baru dinyatakan pulih penuh. Namun, kabarnya kondisi fisiknya belum sepenuhnya stabil dan sesekali masih merasakan nyeri. Guardiola berharap cederanya kali ini tidak serius dan Rodri hanya akan absen 2 hingga 3 pekan. Saat ditarik keluar, ia tampak kesakitan sambil memegangi hamstring. Ia pun digantikan oleh Nico Gonzalez, sementara wajah kecewa tak bisa disembunyikan dari Rodri. Ini cedera otot, kata Guardiola kepada Sky Sports. Kami sudah berusaha menjaganya, tapi ini adalah risiko yang harus kami hadapi. Sebelumnya, Guardiola sempat dikritik karena menarik keluar Rodri lebih awal dalam laga melawan AS Monaco di Liga Champions. Namun, kini alasannya menjadi jelas. Saya benar, bukan? Ucap Guardiola sambil tersenyum.
Kami hanya memberinya 6.065 menit untuk menjaga kondisinya. Rodri sendiri menenangkan fans dengan mengatakan bahwa cedera yang dialaminya tidak terlalu parah. Saya merasakan sedikit tarikan di hamstring, tapi tidak seburuk yang dikhawatirkan, ujarnya. Apakah kamu setuju keputusan Guardiola sudah tepat dalam mengelola menit bermain Rodri? Atau justru City terlalu bergantung padanya? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. I use them all to push me to my best.